Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Daryati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang, SMP Negeri 31 Semarang. Pada video kali ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru mempunyai peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri murid sehingga berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Selain itu, seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat dua motivasi dalam diri manusia. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang kedua yaitu motivasi eksternal, motivasi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, dan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya, posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru hendaknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena pada posisi ini mengacu pada restitusi yang mendorong murid untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berdasarkan motivasi intrinsiknya. Berikut adalah keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, disepakati secara tersirat dan tersurat, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan awal antara guru dan murid di awal pembelajaran. Penyelesaian masalah itu dengan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya. Pada modul 1.1, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pada modul 1.2, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran,
menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Pada modul 1.3, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah mewujudkan siswa yang religius, berbudaya, berteknologi, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh warga sekolah dengan menerapkan budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil belajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan AI dan prakarsa perubahan melalui metode Bagja. Pada modul 1.4, jika tahapan-tahapan Bagja diimplementasikan, maka akan terbentuk budaya positif yang memunculkan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga kemerdekaan murid terwujud dan tujuan pendidikan tercapai. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada teman guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya memperoleh motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya menangani siswa yang kerap sekali masuk kelas setelah jam istirahat tidak tepat waktu karena bermain bola dan jajan. Saya menggunakan langkah-langkah restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer, karena selama ini saya masih merasa menduduki pemantau dan perasaan bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan.
Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Selamat pagi Anin dan Lalita. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Apa Bu. saja Ada apa Ibu memanggil kami? kami Ibu mendapat laporan dan dari memberikan guru bahasa Jawa. orang pasti Karena kemarin itu di kelas kesempatan presentasi, di kalian kalian sekalian. ngobrol dan main Juga hati. pernah Iya, Bu. Kami minta maaf, Bu. adik Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya menurut kalian, apakah mengobrol saat teman sedang presentasi itu baik dilakukan? Tidak, Bu. Presentasi jadi terganggu karena kami. Lalita sih, Bu, mengajak saya ngobrol duluan. Maaf, Bu. Lain kali saya tidak akan mengulanginya lagi. Ibu tidak mencari siapa yang berbuat salah. Salah itu wajar. Semua orang pernah melakukannya, tidak hanya Anin dan Lalita saja. Ibu juga pernah melakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga dilaksanakan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Demikian video koneksi antar materi modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia.